membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Adrila, peserta PPG Daljak kategori 1 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 5 Oktober 2022. Warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Iya, hari ini kita semangat ya, karena hari ini kita akan selalu belajar. Oke, kita tepuk semangat dulu ya sebelum memulai, Ibu yang pimpin ya. Tepuk semangat. Yuk dibakar semangatnya ya, biar hari ini kita bisa belajar dengan menyenangkan. Ibu hari ini izin share screen ya. Kita belajar apa hari ini? Oke. Sudah terlihat? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 4, globalisasi. Subtema 2, manfaat globalisasi. Ya. Hari ini kita masih tetap belajar di kelas 6, Sekolah Dasar Negeri 006 Sagulung, Kota Batam. Oke, sebelum memulai pembelajaran, yuk bersama-sama kita berdoa ya. Hari ini doanya dipimpin sama Muntasir ya. Silakan Muntasir dipimpin doa. Teman-teman, Jangan lupa angkat tangannya untuk berdoa. Oke. teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari basmalah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Muntasir. Oke, selanjutnya ya. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, mari kita bacakan kata-kata motivasi. Siapa yang mau bacakan kata-kata motivasi? Siapa ya yang mau baca? Oke, ada Rifa, ada Nanendra. Ibu minta Nanendra deh. Oke, Nanendra bacakan. Kata motivasi, anak yang rajin pasti berhasil. Oke, coba Rifa tadi. Rifa kan udah angkatan. Rifa apa? Apa kesimpulannya yang dibacakan tadi sama Nanendra? Kalau kita rajin pasti berhasil. Iya, anak ibu semuanya. Kalau kalian rajin, kalian pasti berhasil.
Sil ya. Ya, Bu. Ayo semangat, oke? Ya, Oke. selanjutnya. Hari ini kita presensi dulu ya. Anak Ya, Ibu Bu. nanti presensinya Ibu bagi di link chat box ya. Silahkan di absen. Oke, izin ya Ibu bagi linknya. Baik, terima kasih. Semua sudah absen ya. Sudah masuk. Berarti hari ini semuanya masuk kelas semua. Harus selalu bersemangat. Oke. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi ya. Kita nyanyi dulu biar semangat. Oke, ini nyanyinya. Menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, tuh, kita nyanyi sama-sama. Hari ini nyanyinya Ibu pingin dipimpin. Hari ini dipimpin sama siapa ya? Siapa berani mimpin nyanyi hari ini? Siapa yang mau pimpin menyanyi hari ini? Oke, Naya. Terima kasih, Naya. Yuk kita pimpin ya, Naya ya. Yang lain tangannya juga harus siap ya. Bu. Ya, keluarkan suara emasnya. Silahkan Naya. Kita mulai belajar, sebelum kita mulai Zoom meeting, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau menyambung menjadi satu, menjadi Indonesia tanah Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah ya, harus selalu bersemangat. Ya, selanjutnya ya, Ibu izin share screen kembali. Oke. Nah, sebelum belajar itu ada tujuannya ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama akan dibacakan oleh siapa ya? Kelompok 1, baca. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yo, yang kompak. Melalui teks bacaan, peserta didik dapat menganalisasi kosakata baku atau non-baku pada teks bacaan. Mengapa harus hemat listrik dengan tepat? Yang kedua, melalui teks bacaan, peserta didik dapat menilai kalimat efektif atau non-efektif pada teks bacaan. Mengapa harus hemat listrik dengan tepat? 3. Oke, terima kasih kelompok 1. Ibu mau kasih tahu kalian coba. Sebelum kita belajar, anak ibu masih ingat materi kita yang sebelumnya? Materi kita sebelumnya itu adalah globalisasi dan globalisasi yang ada di sekitar itu. Oke ya, lihat ini ada gambar ya. Di sini ada gambar bahwa saat globalisasi itu semua kegiatan itu dilaksanakan dengan mudah secara online seperti kita ini belajar ya. Semua kegiatan tuh jadi mudah itu karena ada arus globalisasi ya. Yang tadinya belanja harus keluar-keluar, sekarang dengan handphone saja sudah bisa ya. Itu karena ada perubahan dalam globalisasi ya. Betul nggak kayak yang kalian rasakan itu betul tidak? Ya, betul. Ya, betul. Kalian merasakan kan? Enak ya kalau semenjak globalisasi ini kita dengan mudah mendapatkan informasi. Coba kalau kalian mau belajar nggak tahu kemarin pelajarannya apa, diulang lagi. Kalian bisa lihat YouTube tidak?
Bisa. Bisa kan? Iya. Sekarang semua bisa kita dengan mudah dapatkan karena ada internet ya. Itulah efek dari globalisasi. Itu dampak positifnya ya. Betul? Ya. Nah, globalisasi itu lekat dengan listrik. Betul nggak? Betul tidak? Betul. Nih, bagaimana ya? Kalau tidak ada listrik, apakah ada internet itu? Tidak. Tidak ya, oke. Kita lihat ini. Nah, anak ibu lihat gambar ini. Ini adalah gambar ketika zaman dulu itu sumber listrik itu belum ada ya. Lihat gambarnya, kalian belum merasakan ini ya. Ini zaman-zaman ibu orang tua-tua kita yang zaman dulu. Dulu mereka untuk malam itu menggunakan sebuah lampu ya. Nah, lilin, tidak ada listrik ya. Nah, coba kita tanyakan, apa ya jadinya dunia ini tanpa listrik? Apa yang terjadi kalau tidak ada listrik sampai saat ini? Gelap. Iya, pinter. Ya, yang lain apa yang kalian rasakan kalau tidak ada listrik? Panas, Bu, karena nggak ada kipas. Iya, kalau listrik nggak ada, bagaimana kipasnya mau hidup ya? Dulu banyak nyamuk mungkin karena tidak ada itu yang namanya kipas ya. Terus lanjut, bagaimana manusia tanpa listrik? Apa yang terjadi dengan kehidupan ini kalau tidak ada listrik? Bosan, tidak betah, Dan tidak kesulitan. Yo, satu-satu, Raisen, coba. Apa yang terjadi kalau kita bagaimana manusia tanpa listrik ya? Ya, Noel. Saat malam kita tidak dapat melihat karena tidak ada terang dan tidak ada lampu. Iya, berarti kita butuh sekali ya dengan listrik ya. Coba Rifa ditambah Rifa. Terima kasih Noel. Bukan saya, Bu. Yang nunjukkan Jessica. Ya, boleh Jessica. Gimana ya Jessica? Kalau kita tidak ada listrik, kita akan kesulitan karena zaman sekarang orang sangat membutuhkan energi listrik untuk berkomunikasi, untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, jadi kalau tidak ada ini listrik ya, kalau listrik ini tidak kita punya, atau kita tidak pakai, itu akan menjadi sebuah kesulitan ya. Betul tidak? Ya, dengan listrik ini kita bahkan bisa jadi mudah segala kegiatan ya. Ya, betul nggak? Coba dulu kalau tidak ada listrik mau belajar harus pakai lilin, ya. Nanti kalau pakai lilin itu malam-malam, nah mukanya pagi-pagi nampak mukanya pada hitam, ya. Karena asapnya, ya. Jadi listrik ini itu sangat-sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan, ya. Sangat-sangat bermanfaat. Betul kan? Betul. Iya, oke. Ada teks bacaan ya. Karena listrik ini sangat bermanfaat, maka kita harus menghemat pemakaiannya. Kenapa sih kita harus hemat pakai listrik? Coba kita baca ya. Dari teks bacaan ini anak ibu bisa nantinya menganalisis kenapa kita harus menghemat energi listrik ya. Oke, Ibu minta kelompok 4 untuk bisa membacakan mengapa harus hemat listrik. Oke, silakan kelompok 4. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini dibutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini.
Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di muka bumi jika kita menggunakan secara berlebihan. Baik, terima kasih kelompok 4. Coba nanti kelompok 4 dianalisis ya. Kira-kira yang kalian baca itu sudah tepat atau belum ya? Nanti kita analisis. Paragraf pertama itu bagaimana ya kesan kalian membacanya tadi? Coba jelaskan. Ternyata Bu, di paragraf pertama yang kami baca ada kata-kata yang tidak baku dan tidak enak didengar. Contohnya kata butuhkan dan kalimat tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Oh, jadi kesimpulannya kalian melihat ada kata-kata yang tidak baku. Ya Bu. Iya, bagus. Berarti anak ibu udah bisa menganalisis ya setiap paragraf. Coba yang mana ibu lihat, yang mana yang tidak baku kalian? Ibu tandain dulu ya. Yang tidak baku yang mana? Kata butuhkan itu. Butuhkan ini Bu. Coba tunggu ya. Ya Bu. Globalisasi ini dibutuhkan. Butuhkan ini ya. Ya Yang ibu Bu. kasih ini. Ya Bu. Iya, oke. Ini tidak baku ya? Ya Tidak Bu. enak ya didengar. Oke. Yang mana lagi? Yang tanpa listrik kita nggak bisa bayangin Nggak gimana bisa bayangin gimana jadinya hidup ini ya. Ya Bu. Iya, bagus. Anak ibu sudah bisa menganalisis kosakata ya. Oke. Saat baku dan tidak baku Dini, coba Dini jelasin lagi ulang. Kalau kata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Betul. Kalau yang buat kata tidak baku, dia dipengaruhi oleh bahasa daerah. Tunggu Bu. Ingat ya, kita belajar hari ini. Ya, kenapa? Kelompok 4 silakan. Boleh. Ibu, kalau misalkan menulis surat untuk dikirimkan ke teman atau ke sahabat, boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku nggak? Wah, coba. Siapa yang berani jawab pertanyaan kelompok 4? Ya, temennya nanya kalau nulis surat buat sahabat atau teman pakai bahasa tidak baku atau boleh apa enggak ya? Coba Noel, Nanendra pintar. Sebenarnya kita dalam mengirim surat tidak boleh kata yang tidak baku. Seharusnya kita memakai yang baku. Tetapi Lanjut. ini sama teman bagaimana? Tapi jika dengan teman, siapa yang mau bantu jawab ya? Kelompok 1 silakan. Coba bantu jawab. Ya. Kalau sama teman bagaimana katanya? Kata Noel harusnya pakai bahasa baku, Bu. Tapi kalau sama teman boleh nggak kalau nggak pakai kosakata tidak baku? Coba. Boleh. Apa jawabannya? Menurut kelompok kami, Bu, mengirim surat menggunakan kata tidak baku boleh. Kepada teman boleh. Iya, kenapa boleh? Karena banyak digunakan dalam bahasa gaul. Karena kita dengan teman itu tidak sifatnya formal ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi Dimulai dari sekarang. fokus siap. Karena habis ini kita akan mendengarkan atau melihat video pembelajaran ya. Oke, perhatikan video berikut.
Nah, nanti dalam video ini anak ibu akan memetakan sebuah pikiran apa sih yang ada pada video tersebut. Ya, jadi semuanya harus konsentrasi agar yang kalian nanti sampaikan itu benar adanya di video tersebut. Siap? Siap. Oke, siap ya. Kamu terbangun di pagi hari dan astaga, udah siang nih. Bisa terlambat ke sekolah. Dengan buru-buru kamu ke kamar mandi dan bersiap-siap. Boleh Tanpa catat apa disadari yang ada di TV video, masih nyala silakan. semalaman. Lampu kamar belum dimatiin dan komputer masih hidup. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Padahal kebiasaan kayak gitu ternyata bukan kebiasaan yang baik loh. Karena secara gak langsung penggunaan listrik yang berlebihan bakal ngaruh sama pemanasan global. Kenapa bisa gitu ya? Oke, gini. Pemanasan global itu fenomena meningkatnya suhu bumi yang disebabin sama gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca yang nyelimutin bumi ini berfungsi banget buat nangkap panas matahari biar suhu bumi jadi hangat. Kalau gak ada gas rumah kaca, suhu bumi bisa nyampe minus 18 derajat Celcius. Dan bumi pun jadi beku. Masalahnya saat gas rumah kaca ini makin tebal, makin banyak juga panas yang terperangkap di atmosfer. Akhirnya suhu bumi pun meningkat. Fenomena ini disebut efek rumah kaca. Dan lingkungan. Kayak perubahan iklim yang bikin cuaca makin gak nentu, mencairnya es di kutub, hingga bencana alam yang makin sering terjadi. Nah loh, jadi apa dong hubungannya penggunaan listrik sama pemanasan global? Salah satu gas rumah kaca yang nyebabin pemanasan global adalah karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kayak dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik tenaga uap. Sejak 1990 udah terjadi peningkatan sebesar 43% gas rumah kaca. Dan sekitar 80%-nya adalah gas karbon dioksida. Sampai tahun 2018, konsentrasi karbon dioksida di angkasa terus naik seperti gambar ini. Di Indonesia sendiri, salah satu penyumbang gas karbon dioksida terbanyak adalah PLTU. Pembangkit listrik yang pakai bahan bakar batu bara ini nyumbangin pasokan listrik paling banyak. PLTU nyumbang sekitar 49,67% dari total kapasitas nasional, yaitu 70.900 megawatt. 70.000. Sungguh angka yang tidak sedikit, bukan? Jadi, kalau makin banyak orang yang boros pas pakai listrik, makin banyak juga permintaan pasokan listrik. Yang artinya makin banyak juga pembakaran batu bara yang dibutuhin. Yang artinya juga makin banyak sumbangan gas karbon dioksida ke angkasa. Maka dari itu, bijak dalam ngegunain listrik jadi salah satu langkah kecil buat ngurangin pemanasan global. Kamu bisa mulai dengan matiin semua alat elektronik yang gak digunain kalau mau tidur. Kayak TV, komputer, sama lampu-lampu ruangan. Ngelakuin hal kecil kayak gitu aja udah bisa banget berkontribusi buat ngurangin pemanasan global. Kalian sudah simak ya video tersebut? Nah, coba anak ibu dari video tersebut kita bahas tentang apa sih tadi ya? Tentang apa bahasnya? Listrik. Iya, pemborosan energi listrik. Nah, berarti video tersebut tuh ada membahas tentang dampak pemborosan energi. Siapa yang mau jawab kira-kira? Anak ibu bisa nggak ya menyebutkan apa sih dampak dari pemborosan energi? Yang pertama,
Siapa yang bisa jawab? Yang pertama, Terjadinya pemanasan global. jadinya pemanasan global. Tunggu ya. Oke, Ibu ketik ya. Ya, apa dampaknya yang pertama? Kelompok siapa yang pertama? Coba mau raise hand dulu, coba raise hand. Yang mau jawab. Dampaknya yang pertama, ya. Naya, silakan. Kelompoknya, kelompok dua. Jadinya Naya. pemanasan global. Apa? Pemanasan global? Pemanasan global. Oke, yang kedua. Apa yang terjadi kalau kita sampai boros listrik? Siapa yang bisa jawab kelompok ya? Lagi kelompok dua apa? Pasokan listrik akan cepat habis. Iya betul. Tadi kan ada ya di videonya pasokan listrik akan cepat habis. Bagus Naya. Oke, selanjutnya. Kelompok siapa lagi yang mau jawab? Ibu. Ya. Oke, Jessica. Apa dampak pemborosan energi listrik? Penggunaan listrik secara berlebihan dapat menyebabkan menaiknya suhu bumi. Oh, berarti pemanasan global juga dong. Coba yang lain, ya kan? Nah, bagus. Siapa lagi? Coba apa? Selain itu apa? Cadangan energi listrik di masa depan. Ya, kelompok satu. Cadangan energi listrik di masa depan akan berkurang. Iya, betul. Cadangannya akan berkurang. Karena semua orang pada pingin pakai listrik, ya. Oke, anak Ibu, hari ini kita belajar melalui kuisis, ya. Di sini anak Ibu bisa belajar bagaimana nanti belajar sambil bermain dengan link kuisis, ya. Oke, silakan. Coba anak Ibu Ibu bagi linknya di chat box, ya. Sudah terlihat? Tunggu ya, Ibu. Ini lagi. Stop share. Lalu share. Oke. Udah, silakan anak Ibu masuki kuisisnya. Kodenya tidak pilot, Bu. Ya, tunggu ya Ibu mulai ya. Kodenya, Ibu bacakan kodenya ya. Kodenya nih, 860 570. Bu, 860 570. Sudah? masuk sebuah game ya, Bu? Nih, anak-anak dulu. Nah, kalian belum masuk. Belum ada yang masuk. Gini Kak. Ini. Nah, baru masuk kelompok 4. Lanjut. Oke, kelompok 1, kelompok 3. Satu lagi kelompok 2 mana? Oke, sudah masuk semua ya. Kalau sudah masuk semua, Ibu kasih tanda mulai ya, hitungan ketiga ya. Ya, siap-siap tangannya. 1, 2, 3. Silakan. Tim. Oke. Iya, Bu.
Dua juara satu. Kelompok 3 juara 3. Oke, terima kasih sudah bermain. Menyenangkan. Hasil kerja kalian ya membuat sebuah poster dari sebuah masalah. Kalian bikin apa cara mengupayakannya? Oke ya, silakan kelompok 4 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Yang ini Jessica. Halo. Saya Rifa. Halo, ini Aska. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan, yang dijelaskan oleh Aska dan Jessica. Kepada Aska dan Jessica kami persilakan. Jadi di sini adalah permasalahannya adalah tentang global warming. Di sini ada gambar pembuangan asap pabrik atau perindustrian gitu. Baru di sini ada gambar asap kendaraan atau kayak mobil atau motor. Dan di sini ada gambar pembakaran hutan secara liar. Jadi di sini ada cara mengatasinya yang akan dijelaskan oleh Aska. Saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi global warming. Yang pertama adalah menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Contohnya, kita menaiki sepeda atau berjalan kaki saat pergi sekolah. Lalu, mematikan dan menghemat listrik. Kita menghemat listrik dengan cara mematikan televisi saat tidak digunakan atau mematikan kipas saat tidak digunakan. Lalu, menanam dan menyelamatkan pohon. Kita kita harus melestarikan pohon untuk mencegah terjadinya global warming atau pemanasan global. Terus yang terakhir, memperbanyak daur ulang. Saat ada sampah, lebih baik kita daur ulang daripada kita membuangnya sembarangan atau membakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini belajarnya? Senang tidak? Coba hari ini kita refleksi. Senang banget ini. Tentang kata-kata yang tidak baku. Iya, kenapa hari ini belajarnya menyenangkan? Karena Ada kuis, karena memakai kuis dengan belajar. Lalu? Kita tetap belajar melalui asik. Satu-satu atuh angkat tangan, keroyokan. Oke, coba perhatikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita belajar apa aja ya? Yang pertama tadi belajar apa? kata-kata Baku. Iya, pintar. Kosakata baku dan non baku. Oke, yang kedua kita belajar apa? Tentang globalisasi. Globalisasi yang pemanasan global. Global. iya, gerakan hemat listrik ya. Hemat listrik. Oke, yang ketiga kita buat apa tadi? Belajar. Poster. Hari ini kita sudah membuat poster tentang gerakan hemat listrik. Oke ya. Nah, nanti akan ada evaluasi pembelajaran ya. Evaluasinya udah Ibu print out
Dan jika kalian nilainya di bawah 70, maka kalian akan remedial. Jika kalian nilainya di atas 70, maka kalian tidak perlu remedial. Oke. Oke, terima kasih Zoom hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk anak ibu semuanya. Terima kasih sudah datang untuk Zoom. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Coba dengan membacakan doa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa tadi ya? Muntasir, tutup lagi Muntasir pembelajaran hari ini. Teman-teman, pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Marilah kita berdoa menutup pelajaran. Dimulai dari Alhamdulillah. Baca doa penutup ini gimana? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Bu akhiri ya pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.